Temanggung Gandem Madrasah Mandiri Berprestasi. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali bersama Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, bertemu kembali bersama Bu Guru. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, agar kita lebih semangat belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar kita pada pembelajaran hari ini. Setelah kita berdoa, coba tebak kembali. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Supaya kita mengetahui hari ini akan belajar tentang apa, mari yuk kita lihat guide-nya. Ini dia. Ternyata hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, kira-kira sumber daya alam itu terdapat dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa? Hayo. Ya, ternyata sumber daya alam terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bu Guru akan membacakannya dan anak-anak mendengarkan dengan saksama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Masuk ke materi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati, dan yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lainnya yang berada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan tanah, air, sumber cahaya, dan segala hal yang berasal dari benda mati termasuk ke dalam sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Coba anak-anak lihat video yang ada di belakang Bu Guru ini. Kira-kira ada apa saja ya? Ya, benar sekali. Ada hewan, tumbuhan, ada tanah, dan lain sebagainya yang begitu berlimpah ruah dapat dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus dan tidak akan habis atau tidak akan punah, dinamakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
segala jenis sumber daya alam yang ada di alam yang apabila dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus maka akan punah atau akan habis. Kegiatan yang ada di video ini menceritakan tentang apa? Ya, kegiatan yang ada di pertambangan. Hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan manusia termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang akan punah apabila digunakan atau dimanfaatkan secara terus-menerus. Selain itu juga ada emas, perak, dan perhiasan lain yang sering kita gunakan itu juga akan punah atau akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Anak-anakku yang hebat, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari sumber daya alam, sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama dapat digunakan sebagai bahan makanan. Ambil dari semua jenis hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang membantu kegiatan kita dalam memenuhi kebutuhan, memanfaatkan sinar matahari, angin, dan juga air. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pembuatan perhiasan. Emas, perak, dan berlian sebagai salah satu contoh untuk bahan pembuatan perhiasan. Yang keempat yaitu sebagai bahan bakar minyak bumi. Seperti contohnya solar sebagai bahan bakar mobil dan bensin sebagai bahan bakar motor. Dan tentunya masih ada begitu banyak pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian alam dan juga memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam? Yang pertama yaitu memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan secara berencana. Yang keempat, menghemat pemanfaatan bahan bakar minyak. Dan tentunya masih ada begitu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Nanti silahkan anak-anak mencari contoh lain dalam penggunaan sumber daya alam. Bu Guru akan bernyanyi sebuah lagu sesuai dengan nada pelangi. Silahkan anak-anak mendengarkan dan nanti dihafalkan di rumah ya. Sumber daya alam melimpah jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Bijaklah gunakan sesuai kebutuhan, menjaga kelestariannya tanggung jawab kita. Bijaklah dalam pemanfaatan sumber daya alam agar kelak anak cucu kita dapat menikmati dan merasakan sumber daya alam yang ada. Alhamdulillah telah kita lalui pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, coba Bu Guru akan bertanya, kira-kira anak-anak sudah dapat apa saja sih dalam pelajaran kita hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam, jenis-jenis dan penggunaan sumber daya alam secara bijak agar sumber daya alam yang kita manfaatkan tidak habis atau tidak punah. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian luar biasa. Bocah pinter, besok dadi dokter. Numpak opo, numpak helikopter. Semoga apapun yang menjadi cita-cita anak-anak dapat terwujud dan tercapai. Ingatlah janji Allah bahwa Allah akan memudahkan jalan bagi siapa saja yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, rajinlah belajar dan tetap semangat. Sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.